Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم استغفر القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirun bima ta'malun. Ya sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Al-Kahfi insyaallah menghadir semuanya jamaah subuh dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hanya kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun begitu cepat berlalu. Hari ini kita sudah di awal 2023 Masehi. Artinya waktu itu dibagi menjadi 3. Waktu yang lalu, masa lalu yang kata Imam Al-Ghazali adalah waktu yang paling jauh. Waktu yang tidak akan bisa kembali lagi. Hari ini adalah waktu yang hari ini sedang kita nikmati, hari ini yang sedang kita berinvestasi. Hari ini waktu yang sedang sama-sama kita bergiat. Karena hakikatnya waktu hari ini adalah waktu yang harus lebih baik. Hakikatnya dari hari yang kemarin. Bahasanya adalah orang yang rugi kalau hari ini amalan kita sama dengan hari yang kemarin. Bahkan lebih celaka lagi kalau hari ini kita lebih jelek daripada hari yang kemarin. Maka dalam rangka kita bermuhasabah, berintrospeksi pada setiap diri kita masing-masing. Ternyata kalau kita menanam pohon itu ingin kita berbuah. Ketika kita menanam, ingin kita memanen. Artinya yang kita lakukan semuanya tentu ingin ada hasil yang kita capai. Kita beribadah walaupun mungkin di antara kita baru tidur di penghujung malam dengan badan yang masih lelah. Tapi karena lillah kita kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kita semuanya. Maka ada 5 buah dari hasil ketika kita berintrospeksi ataupun ketika kita bermuhasabah diri kita masing-masing. Ke pasar ikan di hari Sabtu 5 perkara insya Allah akan saya sebutkan satu demi satu. Berjamaah. Buah yang pertama dari hasil ketika kita bermuhasabah adalah bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih ya. Jadi kalau kita merasa bertambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka carilah kenikmatan rasa cinta kepada Allah itu dalam 3 perkara. Cari kenikmatan rasa cinta kepada Allah itu dalam 3 perkara. Perkara yang pertama,
Rasa cinta kepada Allah adalah ketika kita sedang sholat. Yang kedua, bertambah rasa cinta kepada Allah, cari ketika kita sedang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, cari rasa cinta kita kepada Allah ketika kita sedang berzikir kepada Allah. Jadi kalau ini kita mencari kenikmatan, coba cari yang ketiga tadi. Bagaimana di dalam surat Al-Mu'minun disampaikan? Maaf, dalam surat Al-Anfal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri di antara orang yang mukmin, yang beriman itu adalah ketika khusyuk dalam salatnya. Imam Ali karramatullah wajhah ketika dia ditumbak di saat sedang salat, dia tidak merasakan apapun. Karena secara intens Imam Ali ini sedang berkomunikasi, sedang berdialog. Anta abudallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi ketika kita nikmat dalam salat, kejar impian dan harapanmu melalui salat sunnah tahajud yang tadi kita lewati. Tak ada yang tak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di setiap kesulitan dan mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Allah menghamparkan ampunannya, pintu ampunannya kepada kita. Allah membuka keran-kerannya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena di situ kuncinya Allah mengangkat derajat kita, makom kita, level kita, naik kelas kita. Maqaman mahmuda, makom yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi. Yang kedua, kenikmatan ini ketika kita sedang membaca Al-Quran. Jadi terlihat kualitas keimanan ini ketika kita membaca Al-Quran. Apakah rasa kantuk itu betul-betul hadir? Tapi ketika tilawah kita setiap hari kita baca, kita punya target-target hari ini. Sudah berapa juz yang sudah kita baca? Hari ini sudah berapa ayat yang kita baca? Kalau main bola saja kemarin Piala Dunia kita bisa terjaga mata kita. Kita tahu jadwal dari pagi di awal-awal babak penyisihan. Ya, dari pagi kita tahu 1,5 jam, 2 jam dengan iklan dan sebagainya. Kurang lebih sehari kita 6 jam memanjakan mata kita. Coba 1 juz ini yang sudah terbiasa itu hanya 1/2 jam. Bisa nggak kita? Bisa nggak kita? 1/2 jam mewakafkan waktu kita yang Allah secara gratis memberikan kepada kita 24 jam. Terkadang kita berhitung-hitung dengan waktu ini. Jadi cari kenikmatan itu, kecintaan Allah kepada kita melalui membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang bisa membaca Al-Quran, mengajarkan dan bisa mengamalkannya. Dan yang ketiga, kenikmatan itu dicari ketika kita sedang berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Allah janjikan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Aku akan berikan kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan kepada orang yang sedang berzikir dan mengingatku. Hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Mana orientasi hidup di dunia ini tidak ada yang dicari kecuali satu, yaitu kita tenang.
tenang dalam bekerja, tenang dalam berkarya, tenang dalam berumah tangga, tenang kita dalam segala aktivitas kita, diberikan ketenangan. Ketika menghadapi masalah, sesulit apapun, masalah itu akan ada solusinya. Bila kita menghadirkan banyak kita mengingat kepada Allah, maka gelisah itu terjawab. Ketika kita orientasi kita Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, lagi-lagi Allah. Setuju? Nah itu poin yang pertama. Jadi buah daripada muhasabah itu, poin yang pertama adalah bertambah rasa cinta kita kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu terukur dari 3 hal. Pertama adalah ketika kita sedang sholat. Yang kedua ketika kita sedang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga ketika sedang berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, buah dari muhasabah itu adalah bertambah rasa takut kita kepada Allah. CCTV di ruangan tempat kita kerja, CCTV di tempat umum, itu semuanya, bahkan di dalam keluarga pun yang masang CCTV itu terbatas. Betul Pak? Tapi di luar ada CCTV yang maha menatap, yang maha melihat. Itulah kualitas seseorang ketika dia sudah memiliki yang namanya ihsan. Setelah melewati fase Islam dan iman. Kalau sudah ihsan itu, dimanapun dia adanya, apapun kegiatannya, seraya dia ditatap, dilihat, ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yahsha illallah fa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat dan tunaikan zakat, dan tidak ada ketakutan apapun, ya, kecuali takut hanya kepada Allah. Kita takut khauf di saat nanti catatan amal kita kepada Allah tidak cukup kuota kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengandalkan amal-amal yang kita lakukan tidak cukup kita. Kita jangan terlalu pede ketika kita sudah melakukan kewajiban kita kepada Allah dan kemudian kita sudah melakukan amal-amalan sunnah yang disunahkan oleh baginda Nabi. Tidak cukup kita untuk membeli surganya Allah. Tapi ternyata surga Allah itu tidak cukup dengan amalan-amalan kita. Surga Allah itu dibeli hanya dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap detik, menit, waktu, hari, bulan berganti itu ada rasa takut kita kepada Allah. Khawatir kita nanti tidak termasuk di antara orang yang beruntung, orang yang selamat di dalam satu pengadilan yang tidak ada. Pengadilan di saat itu, pengadilan yang seadil-adilnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah buah daripada muhasabah itu adalah bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, buah daripada muhasabah itu adalah melihat aib diri sendiri, tidak melihat aib orang lain. Sebagaimana di dalam surat 49 di ayat yang ke-12. Ini salah satu tazkirah bagi kita.
Surat Al-Hujurat itu jelas. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Artinya kita hari ini bisa jadi Allah masih sayang kepada kita. Bukti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih menutup aib-aib kita. Sayang Allah kepada kita itu seperti itu, Pak. Kita seperti seorang yang hebat mungkin di tengah masyarakat. Itu bisa jadi karena Allah sayang kepada kita. Allah masih menutup aib-aib kita. Ini bukti. Bagaimana kemudian kita tidak boleh membuka aib orang lain. Kita lihat aib diri kita sendiri. Dan barang siapa, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab sampaikan, barang siapa yang menutup aib saudara sendiri, kelak nanti di pengadilan Allah, di hari kiamat, Allah akan tutup aibnya. Poin yang keempat, buah daripada muhasabah itu adalah bertaubat kepada Allah. Jangan diulur-ulur, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak akan pernah tahu besok ini masih bisa berjamaah atau tidak. Karena kita tidak akan pernah tahu 1 detik, menit, jam yang berlalu ini masih menjadi milik kita. Sering tersampaikan, kita semuanya mampu membeli waktu, membeli jam. Tapi kita tidak bisa membeli waktu. Artinya segera kita bertobat kepada Allah. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Imran, di surat yang 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum jannatin arduha samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah terhadap ampunannya Allah. Bila mana kita semuanya sudah mendapatkan ampunan Allah, Allah akan sediakan surga yang seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kelima, apa buah dari muhasabah itu adalah istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Lewat kajian setiap Jumat pagi ini, mohon doanya semoga saya tetap bisa istiqomah, bisa terus ada hadir di tengah-tengah jamaah Al-Kahfi ini, dan keberadaan channel Al-Kahfi ini bila ada baiknya mungkin bisa dirasakan manfaatnya untuk siapapun yang mungkin bisa mendengarkannya, bagi siapapun yang barangkali bisa menyimaknya. Intinya adalah bertambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah itu sangat berat, Pak. Berat sekali. Berat sekali untuk melakukan istiqomah ini. Tapi beratnya istiqomah ini akan berbuah manis manakala Allah sampaikan di dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang berkata,
Tuhanku adalah Allah. Sumastaqamu, kamu sudah istiqomah. Sudah berjuang, berlelah-lelah, lillah karena Allah di dunia ini. Tanazalul malaikah, ketika turun malaikat. Ala takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Wa absiru bil jannatil lati, aku berikan kabar gembira dalam surga. Kuntum tu'adun, apa yang telah aku janjikan kepadamu. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah dari 5 buah muhasabah di pergantian tahun ini sebagai momentum bagi kita untuk berbenah diri kita masing-masing, sehingga siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita mampu kita jawab secara cerdas. Tentunya kita membumikan pertanyaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian barangkali yang sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Di ujung ini tidak lupa like and share, subscribe dan komennya. Semoga ini jadi bagian yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.